ngopi santai di Buen bareng kawan sependeritaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini momen kita lagi ngobrol bareng salah satu anak muda di Penajam, dan orang ini apa? orang ini yang diajak ke studio tapi enggan ke studio karena katanya lebih asik kalau ngobrol di warung kopi. Nah, saya juga, dia minta juga request untuk boleh ngerokok, dia bilang, biar bisa lebih santai, dia bilang. Padahal hidupnya lagi nggak santai-santai aja gitu. Kadar-kadarnya Bambang Pacul kan? Oh iya, ya. harus anu ya. Harus melenting. Harus melenting. Bahrul, dan saat ini aktivitasnya itu ya sebagai wirausaha juga. Lebih gitu ya. Wirausaha ya, atau banyak yang diusahakan, atau Tepatnya usaha yang banyak tak yang kunjung diusahakan sih. Nah, di momen ini aku tanya sesuatu nih. Serius ini ngomong, astagfirullahaladzim. Iya, galau. Ketidaksesuaian antara pikiran dan hati. Nah, ini aku ngobrol itu, ketidaksesuaian pikiran dan hati plus dompet. Isi dompet. Isi dompet. Nah, kalau tadi kita mau bahas apa sih? Untuk sebelum tadi Kegalauan, keresahan. Kemarin sudah bahas keresahan juga. Nah, hari ini kita lagi ngomongin keresahan masih. Nah, keresahan apa yang kamu rasakan setelah beraktivitas di Raja Pasir Utara? Itu dulu yang kamu rasain. Karena saya pikir kita punya keresahan masing-masing tentang kondisi Penajam lah, atau Kalimantan Timur deh. Resah itu apa sih, Bang? Resah itu, soalnya saya enggak pernah resah ini. Enak terus hidup tak? Enak terus. Cuman kan permasalahannya bukan itu. Resah yang saya maksud itu finansial yang tidak memenuhi kan bagian dari keresahan. Iya nggak sih? Iya kan? Bagi saya ya, kalau bicara finansial itu kan relatif, Bang. Relatif ya. Dan tapi kalau dari sisi ekonomi fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Kayaknya lebih banyak turunnya. Cuma terkadang memang lebih dominan turun. Lebih banyak turunnya. Nah, itu turun itu kan bagian dari keresahan, ya kan? Ketika kemudian itu resah, kondisi ekonomi kita sebagai personal itu juga turun. Itu kan bagian dari keresahan. Kalau kemarin tuh aku bahas tentang keresahan konten-konten itu banyak banget. Konten-konten salah satunya konten-konten. Saya kemarin bahas tentang banyak konten-konten yang menurut saya tidak mendidik, dalam arti tidak semua juga bisa dibenarkan dari isi konten salah satu, terus kemudian seolah-olah relate dengan hidupnya dan mencontoh langkahnya dari konten. Karena ada solusi juga dari konten ditawarkan, dan itu menurut saya tidak semua juga bisa diterapkan. Mungkin ada yang bisa diterapkan, maka kita harus betul-betul bisa mencerna konten. Nah, keresahan itu juga disampaikan dari salah satu teman. Ya, kalau baru sendiri keresahan apa sih? Atau memang kamu gak punya resah? Makanya saya lagi pengen tadi tuh bahas galau. Galau itu kan ketidaksesuaian antara pikiran dan hati, sehingga kita kan gampang. Kalau keresahan yang remeh temeh, Bang, saya belum nikah. bukan tidak pernah resah sih. Cuman saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya remeh temeh. Tapi karena saya kebetulan adalah seorang pemuda, tentu saya memiliki keresahan sebagai pemuda yang hari ini ada di Penajam Pasar Utara. Resah apa resah? Nah, keresahan saya sebagai pemuda ya banyak tentunya. Namanya pemuda ada banyak keresahan. Nggak punya cewek misalnya gitu. Kalau cewek sih banyak. Punya cewek kan? Banyak cewek. Banyak cewek ya. Takut kamu ngomong. Takut kamu dibilang nggak punya pacar.
Ah, jadi kalau mau update dia itu hati-hati, takutnya ada yang DM kamu. Kok cowok kita sama gitu. Cuma menentukan pilihannya yang belum. Oh, wah. Jadi Iya fase kan? seleksi gitu ya. Oh, jadi fase seleksi. Kamu lagi fase seleksi kan? Ya bukan diseleksi sih. Menentukan siapa yang Terbaik. apa ya? Beh, Bukan apa? artinya kalau bicara perempuan ya pastilah ini kan apa? Kita pasti memilih yang terbaik lah. Yang pertama karena kita itu kenapa kita harus memilih yang terbaik karena kita Walaupun kita akan sadar kita menjadikan tidak baik-baik amat ya, gitu ya. ya sekalipun itu. Ya, seburuk-buruknya laki-laki kan tetap memilih perempuan yang terbaik untuk dirinya kan. Asik. Aku potong nanti, aku jadikan reels. Jadi keresahan sebagai pemuda ya salah satunya resah melihat pemuda Yang hari ini apatis. yang mungkin Ya. apatis, yang tidak produktif, tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan daerah khususnya. Iya. Bangun Apalagi- siang misalnya. Apalagi Tidak berbicara produktif. kemajuan negara kan. Iya. Ya saya rasa sangat sedikit hari ini pemuda yang memang berterus terang dan berpikir bahwa dia harus memikirkan negara, memikirkan bangsa, memikirkan daerah. Nah itu betul. Nah, salah satunya mungkin ya dia tidak produktif. Solusi, bukan solusi, lebih bicara tentang bahwa eh, karena kalau kita bicara tentang negara, konsekuensi yang mungkin lahir ya, kemungkinan besar akan lahir itu kita akan bahas tentang politik, Ya. ya kan? Seberapa penting anak muda itu butuh paham dan ngerti tentang politik. Kalau gunakan perspektif kamu deh. Kalau menurut saya pemuda itu sangat penting memahami politik karena paling tidak dia itu tidak sekedar menjadi komoditas politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Komoditas politik gimana maksudnya? jangan sampai dia cuma menjadi objek politik. Ya. Artinya dalam setiap momentum politik dia cuma sekedar menjadi Pemilih, pemilih. tapi tidak berikan sebuah Nggak ide atau Ya, gagasan. yang terpenting dalam politik kan sebenarnya adalah pertarungan ide dan gagasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua menurut saya politik ini kan adalah jangkauan atau bahkan menjadi kebutuhan sehari-hari kita. Bukan kebutuhan sih, rutinitas sehari-hari kita. Iya, karena kan memang sebagai sebenarnya kita nggak bisa lepas dari masyarakat. politik. Ya, dalam proses transaksi, dalam proses pengembangan relasi dan sebagainya, ya, semua dikemas dalam politik. Jadi memang wajib Iya. kita memang harus tahu politik. Nah, tapi kan politik itu terlalu luas kalau Ya. bicara tentang masalah politik, hanya politik ya. Karena menurut saya ketika kita bicara tentang masalah politik, banyak hal yang akan kita bisa bahas. Contoh sederhana, keterkaitan dengan ekonomi pasti akan masuk di wilayah itu. Keterkaitan dengan sosial, budaya juga akan masuk di wilayah itu. Kepentingan-kepentingan. Nah, kondisi ini kan rada rumit ya kalau di anak-anak muda. Rada rumit ketika itu jadi sebuah pembahasan. Apalagi kultur anak-anak sekarang itu lebih banyak lebih banyak masa bodoh sih. Ya memang apatis, menganggap bahwa politik itu tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Padahal dia Padahal lupa. itu sangat penting untuk ini kan. Dan memang memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Iya. Padahal dia lupa. Ya, Kalau dia mau kerja, dia mau bersekolah, dia mau kerja, dia mau ini dan sebagainya. Ya, semua didasari oleh politik kan. iya betul. Karena politik itu adalah kebijakan. Nah, artinya kalau bicara tentang politik kebijakan, hal yang paling konkret ketika dia mau kerja, ketika dia mau beraktivitas melampaui batas dari rutinitas zona nyamannya, dia harus punya relasi. Relasi dalam arti politik itu lebih bicara ke kemampuan komunikasi. Kan kemampuan komunikasi bagian dari politik yang hari ini seharusnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ngelihat kondisi anak muda yang apatis, langkah apa yang masih harusnya kita lakuin gitu. Jadi kan kita ini mengeluh bicara tentang masalah keresahan, tapi kan kita juga harus kasih solusi. Langkah apa sih sebenarnya yang mesti progres, apa yang mesti harusnya kita lakuin?
Ya tadi kan kita bicara bahwa berkaitan dengan keresahannya, dan tentu berbicara keresahan itu pasti ada masalah. Nah, setelah kita bahas masalah pasti ada solusi. Ya. Nah, salah satu solusi yang bisa saya adilkan Tawarkan. atau saya tawarkan adalah dengan memberikan edukasi politik ke teman-teman pemuda khususnya. Saya sejauh ini sampai hari ini itu kan perlahan membangun komunitas-komunitas kepemudaan yang tentunya bisa menjadi wadah edukasi bagi teman-teman pemuda. Artinya komunitas ini itu memang peruntukannya untuk bagaimana membangun kesadaran sosial teman-teman, bagaimana membangun kesadaran berpolitik teman-teman, bahwa dalam bersosial itu kita butuh politik. Begitupun dalam berpolitik kita butuh sosial. Jadi keduanya saling bersinergi, berkolaborasi untuk membangun mewujudkan tujuan yang tentunya menjadi menjadi hal yang kita harapkan. Kalau menurutmu sendiri dengan kondisi yang ada, kan kita kan nggak, dengan di era saat ini kita nggak bisa nampikkan ada tidak korelasi politik dengan dunia digital yang hari ini terjadi? Sangat. Apa? Salah satunya itu untuk membangun branding personality seorang tokoh politik ya dimulai dari media sosial, dimulai dari digital itu kan, digitalisasi. Branding sosial. Nah ini saya sedikit pesan ya, bahwa sebenarnya kita itu terlalu banyak terjebak dengan diri kita sendiri. Saya minum ya? Minum mendistribusikan apa yang menjadi sebuah aktivitas kita itu bagus, tapi mendistribusikan atau mengupload sesuatu yang cenderungnya negatif di muka publik itu sama halnya dengan menurunkan elektabilitas kita sendiri. Elektabilitas itu bukan cuman mau jadi caleg atau mau jadi apa, branding diri itu, personality ya penting. Setiap orang pun itu harus punya. Orang nggak akan mungkin bisa percaya dengan seseorang ketika kemudian jejak digitalnya itu sendiri bermasalah gitu, atau ada hal yang dianggap memang tidak berkesesuaian dengan aktivitas sosial. Nah, jadi uploadlah sesuatu yang memang bisa menciptakan karakter atau sudut pandang publik bahwa kita itu sedang baik-baik saja. Jangan juga ngupload sesuatu yang tidak penting-penting amat, dalam arti misalnya urusan beras habis di rumah sampai dicurhatin kan ya agak susah saya bilang, karena besok atau lusa akan jadi sebuah problem. Mungkin saat itu tidak, tapi besok atau lusa bisa jadi itu jadi sebuah problem. Nah, bicara tentang digital, karena lagi rame nih di media sosial kita. Gubernur kita mau dibilang berseteru juga enggak juga, karena gubernur kita juga enggak terlalu merespon berlebih ya. Tapi Kang Deddy, saya ini suka banget ya sama Kang Deddy tuh. Saya itu suka banget dengan gubernur di Jawa Barat ya. Saya suka banget dengan konten-kontennya dia, dengan progresnya dia, bahkan jawaban dia ketika berhadapan. Tapi perlu dipahami bahwa apa yang ini saya nggak punya kepentingan ya. Kita disclaimer dulu bahwa saya nggak punya kepentingan apapun kemudian bahas ini. Hadirnya konten ini murni hasil dari diskusi murni ya, tidak ada punya ada kepentingan apapun. Kita harus garis bawahi dulu. Tapi apa yang terjadi beberapa waktu lalu itu atau beberapa hari lalu, saya melihatnya itu lebih bagaimana konten yang dialog yang dilakukan seorang gubernur Kaltim dengan Kang Deddy itu murni menyampaikan sapaan untuk mencairkan suasana, kalau saya menangkapnya. Walaupun memang mungkin itu kurang elok ketika kemudian disampaikan, tapi hal itu kan juga sudah dibantah. Nah, hari ini kalau ini berkepanjangan, kita melihatnya kan jadi kelihatan kayak apa ya, agak lucu. Menurut saya agak lucu. Dia menurut saya
kalau ini direspon kembali akan menurunkan sesuatu yang sudah keren tuh kemarin jalan Dengan jawabnya. memberikan jawaban Beri jawaban itu. berkelas ya. Iya, cara jawaban berkelasnya udah keren tuh. Tapi kenapa ditimpalin lagi sehingga kita kan jadi ngelihat mikir loh. Ya setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, ya, setiap orang tuh pasti punya kesalahan. Ketika itu dinilai anggap salah ya. Kalau itu kan kita punya perspektif masing-masing. Kalau saya melihatnya apa yang terjadi kemarin itu ya bentuk wujud bagaimana mencairkan suasana komunikasi yang baik, atau walaupun caranya yang kurang tepat mungkin dengan sudut pandang kita masing-masing ya. Nah hari ini kalau itu dialogkan lagi, ini kan kayak kita banyak hal yang mau dibahas gitu. Daerah kita banyak yang ada kekurangan loh. Banyak masih sekolah yang mesti kemudian dibantu. Kita nggak, sumpah jangan berpolemik dengan sesuatu yang menurut saya itu menguras energi dan menggiring opini ke publik yang menurut saya ya manfaatnya nggak besar-besar amat gitu. Ada pembelajaran memang dari situ, tapi ketika kemudian itu dikumandangkan terus-menerus jadi kurang elok. Kayak apa menurut? Kalau saya, karena saya kebetulan enggak begitu update dengan permasalahan yang ada di media sosial. Tapi saya sempat melihat di media sosial pernyataan yang dilontarkan Pak Rudi ke KDM. Bagi saya sih sebenarnya di antara keduanya tidak ada masalah. Cari aman. Bukan cari aman sih, karena memang ini bagian dari analisis. Iya, kan kita. Karena saya kan udah ya sama dengan kita punya kebebasan berpendapat. Hari ini ya saya ngerasa itu bagian dari kecemasan. Ngapain sih dibahas? Ya. Kalau saya sih gitu ya. Jadi sebenarnya gini Bang. Tapi kenapa ini dibahas gitu? Ya karena ini dibahas, kita bisa membahas ini karena mereka itu adalah pemangku jabatan. Ya, kalau kamu, kalau salah satu diantaranya itu kemudian berseteru dengan kemudian masalah yang remeh-temeh, buang tenaga kan? Buang tenaga. Yang seharusnya memikirkan banyak hal, problem yang ada di masing-masing wilayah, justru terkuras di hal-hal yang remeh-temeh. Iya, nggak Jadi tapi ada hal yang pasti dan tentu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama kan kita sama-sama sepakat bahwa masalah itu kan hadirnya ada di komunikasi. Dimulai dari cara berkomunikasi dan tentunya penyelesaiannya itu ya dengan cara berkomunikasi juga. Nah, kalau saya melihat Pak Rudi, sebenarnya kalau saya ya, menurut saya ini tanpa kepentingan politis sama sekali. Maksud dari Pak Rudi itu bagus. Iya, sangat bagus. Artinya bahkan Pak Rudi barangkali sangat ngefans dengan KDM. Iya. Cuman yang jadi soal adalah penempatan bahasa. Iya. Karena kesannya dia bilang gubernur konten, ya kesannya Pak KDM ini sibuk di konten saja. Iya. Kalau saya sih lebih makanya kan ini sebetulnya tergantung bagaimana kita memandang kan. Ibaratnya dia gubernur konten, ya dia gubernurnya konten. Jadi bukan dia sebagai gubernur yang menciptakan konten, sibuk dengan kontennya. Nah, kalau saya sih enggak sampai ke ranah situ ya. Cuman kelirunya juga ketika itu terlalu direspon oleh KDM. Iya, responsif. Terlalu reaksioner lah ibaratnya. Cuman kalau yang kulihat di pas forum itu ya, forum gubernur itu jawabannya sih berkelas, Kang Deddy juga kan. Cuma setelahnya itu barangkali yang menjadi berat karena memang sudah digiring di media sosial. Yang berat sebenarnya kan giringannya. Di antara keduanya enggak ada masalah. Ya, saya ya harusnya sama-sama tenang. Ya. Dan saya suka cara Rudi ketika ditanya kembali kemarin, atau hari ini kalau saya sih ditanya kembali terkait tentang itu, dia tidak begitu merespon. Ya itu yang sebenarnya yang benar menurut saya harusnya terjadi karena banyak hal yang mau dilakukan. Cuman karena memang mereka ini public figure ya harus jaga-jaga. Harusnya ya menjaga cara berkomunikasi, cara merespon. Karena yang dikhawatirkan adalah giringan. Apalagi kita ini kan sudah berada di fase digitalisasi. Jadi semua hal itu yang berkaitan dengan pembicaraan kita semua dan sebagainya itu akan mudah digiring. Iya. Bahkan yang belum viral hari ini bisa besok jadi viral. Iya.
Eh, nah, kita ngomongin digitalisasi atau bicara tentang era digital. Ini kan tidak lepas juga bicara tentang masalah politik karena eh, kecenderungan hari ini anak-anak muda kita itu lebih ke bagaimana memanfaatkan, karena masih terlalu banyak orang di luar sana itu tidak terlalu bijak memanfaatkan. Bahkan sebenarnya ketika kemudian itu bisa digunakan dengan baik, media sosial itu akan menghadirkan cuan atau menghadirkan uang. Tapi kan tidak semua bisa, Pak. Tidak semua punya kemampuan di wilayah itu. Daripada lu pamer belahan dada, terus kemudian pamer montoknya dirimu, joget-joget, sibuk joget, lebih baik kau jualan gitu ya. Jualan pakaian kah, jualan parfum kah, apalagi yang mukanya good looking gitu. Kalau kayak kita kan nggak mungkin ya, nggak mungkin, agak sulit mungkin kita mau memasarkan sesuatu. Nah, hari ini gagasan lah yang kemudian bisa kita lakukan untuk memenuhi konten-konten positif. Perseteruan antara ini perseteruan antara konten positif dengan negatif itu hari ini masih didominasi oleh konten negatif. Bahkan yang konten negatif berkamuflase menjadi konten positif. Yaitu tadi saya bilang bahwa banyak konten-konten yang tidak berkesesuaian. Contoh gini, padahal digital itu merekam kita. Kita sadar atau tidak sadar sebenarnya bahwa kenapa ketika kita lagi galau, kita lagi kacau atau lagi mikir tentang orang tua, tiba-tiba ada konten yang keluar di media sosial yang berkesesuaian dengan kita. Sebenarnya apa yang menjadi aktivitas kita itu sudah terekam. Mungkin bisa jadi chat kita mungkin yang terbaca oleh Google, atau rekam suara kita, keluhan kita, kita lagi nangis, Google merekam, karena Google perekam yang hari ini ya, dia bisa mengakses apa yang menjadi aktivitas kita. Makanya jangan heran ketika di media sosial kita itu ada iklan, tiba-tiba kita mau beli sepatu, tiba-tiba iklan sepatu yang muncul. Bahkan parahnya lagi, dia media sosial itu bisa tahu kapan kita gajian gitu ya, atau orang tua kita gajian. Nah, artinya memang ada hal-hal yang memang sudah hilang. Privasi kita udah terkikis. Digital politik hadir di situ untuk kemudian mengontrol diri kita, dalam arti tanda kutip, brandinglah dirimu sebaik mungkin untuk bisa menciptakan karaktermu. Karena kalau di luar, aku pernah baca sih sebetulnya di luar itu dia mau diterima apa kerja nih, karena dia itu atau di universitas, dia lulusan dari universitas ternama di luar negeri, kemudian dia daftar masuk di perusahaan, ternyata perusahaan itu membuka jejak digitalnya pada tahun sekian gitu, misalnya pada tahun sekian ternyata dibuka jejak digitalnya dia rasis. Nah, rasisnya itu yang menyebabkan dia gagal untuk masuk di perusahaan ternama itu. Nah, ini menjadi pelajaran besar buat kita semua bahwa apa yang kamu upload hari ini bisa jadi itu berdampak di masa yang akan datang. Jadi upload yang benar gitu. Upload yang benar. Upload ya sesuatu yang hal-hal yang positif. Seperti itu. Kalau kamu sendiri melihat kondisi kita saat ini gimana? Untuk wilayah PPU dan Kaltim pada umumnya. Kalau saya seperti ini. Karakter masyarakat kita ini kan dia konsumtif dan dia mau instan. Kayak Gen Z, Bang. Ya, jadi secara khusus barangkali kan di wilayah kita di PPU, kita tidak mau berproses panjang. Kita mau langsung dapatkan hasil, apa yang saya lakukan, saya dapatkan hasilnya. Nah, bicara masalah digitalisasi, semua orang hari ini kan berbondong-bondong di media sosial, bagaimana memanfaatkan media sosial. Tapi itu kemudian yang abang bilang tadi bahwa negatifnya lebih banyak.
Ya karena memang pendapatan dari hal-hal negatif itu lebih instan. Lebih instan kan. Iya. Yang haram-haram itu memang Ya, yang haram-haram itu memang kayaknya lebih cepat lebih gitu cepat deh. kan. Diamini sama Nah, setan tapi Dan itu memang enggak bisa kita indahkan karena Iya. memang tipikal Dunia manusia pada jini. umumnya itu kan pada umumnya kan memang seperti itu. Kita mau Iya. cepat, kita mau instan. ya, cari Sedangkan jalan pintas gitu. apalagi kalau kita sudah konsumtif. Mau dapat uang dari mana kalau kita tidak Jalan pintas. jalan pintas kan? Karena kita maksakan gaya, maksakan hal-hal yang notabene tidak menjadi kebutuhan. Lebih berat keinginan Ya, daripada lebih kebutuhan. berat keinginan dibanding kebutuhan. Nah, Ya agak parah sih sebenarnya, dan ini tentunya menjadi fenomena sosial hari ini kan. Orang memanfaatkan media sosial untuk konten, tapi lebih ke negatifnya. iya. Nah, sedangkan media sosial ini juga akan membuka ruang bagi kita untuk membangun personal branding kita untuk bisa dijadikan sebagai landasan untuk membangun masa depan kan. Nah, memang kalau bicara di pemuda ya, kalau menurut saya itu tadi bahwa kita memang harus mulai hari ini harus membangun gerakan-gerakan community itu, community itu kan. Ya, Komunitas-komunitas. komunitas-komunitas kepemudaan itu harus kita genjot, harus kita bangun mulai sedari dini. Nah, bagaimana peran pemerintah hari ini? Kalau kamu lihat sendiri. Ya. Kalau bicara peran pemerintah, ya kita juga sebagai masyarakat harus sadar diri. Artinya tumpuan masalah itu tidak sepenuhnya kita limpahkan ke pemerintah. Pemerintah ini manusia biasa, Pak. Dia perlu mitra-mitra strategis, mitra sinergis untuk mewujudkan kemajuan dari sebuah daerah. Kalau kita sebagai pemudanya juga berdiam diri, tidak mengingatkan mereka mungkin barangkali dengan penyampaian aspirasi yang logis, ya tidak ada perubahan sama sekali. Artinya kita cuma mempermasalahkan pemerintah hari ini. Maka dari itu kita sebagai pemuda ya tentunya harus bertarung, merawat ide, merawat gagasan, kemudian kita bisa sodorkan ke pemerintah kita untuk bisa mengakomodir kita. Welcome nggak sih pemerintah? Kan itu jadi pertanyaan ya. Ya karena jujur aja, saya bilang, kita kembali di awal tadi bahwa memang jangan sampai kita jadi komoditas aja. Ya. Nah, harapannya kan komunikasi itu terbentuk ketika kemudian komunikasi politik itu terbentuk, akses jaringan kita juga terbentuk. Nah, ketika kemudian kita punya kepentingan, konsekuensinya kan kepentingan dalam arti tanda kutip ya, untuk kemudian kepentingan anak muda di PPO atau di Kalimantan Timur itu bisa terakomodir. Ya, saya pikir pemerintah bisa lebih terbuka sih, karena menurut saya menciptakan kepercayaan ke publik bahwa hari ini pemerintah hadir, itu yang harusnya bukan berarti kemudian saya katakan bahwa pemerintah hari ini kan baru ya, baru sekitar 2 bulanan, kita belum bisa kasih penilaian tentang apa yang dilakukan. Tapi pada prinsipnya langkah yang mesti dilakukan pemerintah itu sebenarnya lebih bicara bagaimana lebih terbuka tentang generasi penerus, untuk membuka komunitas-komunitas, mensupport. Karena jujur aja, komunitas dan aktivitas anak muda tanpa budget ya ala kadarnya, jadi ala kadarnya. Tapi kan ini butuh booming. Kalau dia disupport oleh pemerintah, ini akan jadi satu gaungan akselerasi yang jadi lebih cepat. Dan kita ditunjuk jadi ibu kota negara. Kalau kita tidak melakukan akselerasi, menurut saya kan jadi problem. Gimana? Kalau saya melihat ya itu tadi bahwa gerakan perubahan itu harus dibangun dari komunitas. Komunitas. Dan yang kedua, kita memang harus membangun mitra sinergis dengan pemerintah. Nah, yang jadi soal ketika pemerintah itu yang tidak terbuka. Artinya dia menutup telinga dengan aspirasi yang ditawarkan oleh pemuda itu. Kalau menurutmu sekarang dengan range waktu yang ada, menutup telinga tidak? Kalau sampai sejauh ini sih saya rasa masih terbuka. Berarti berpotensi untuk ditutup gitu ya? Itu lain lagi.
Jadi ada fase gitu misalnya. Ya. Enggak kan? Harusnya terus terbuka dong. Kalau ya pertanyaannya sih sebenarnya enggak boleh ada. Enggak boleh Karena ada. harus terbuka terus. Harus terbuka terus Iya. ya. Tapi kalau kapan dia tertutup, ya bergerak. Tunggu. Bergerak. Pasti pergerakannya ada ya. Iya. Nah, ini kan berkesesuaian dengan Hari Pendidikan. Ya. Kita ngomongin pendidikan ya. Sejauh mana sih sudah? Karena jujur aja kalau bisa di undang-undang kalau nggak salah kan 20% ya. Anggaran. Harusnya ya. Ya. Kalau dialokasikan 20%, kita nggak akan terlalu pusing sebenarnya bicara tentang baju sekolah apa, Iya. kelengkapan apa. Walaupun memang pemerintah kita punya program itu. Menurutmu bagaimana kualitas pendidikan kita hari ini? Kenapa ketawa? Nggak apa-apa. Bicara kualitas pendidikan ya secara umum ya. Ya. Di Indonesia barangkali kita masih bisa dibilang masih di bawah lah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Di Indonesia kan kita Apa yang kurang sebenarnya? Ini ucapan anak dari pemuda dari pojok kampung gitu ya. Iya. Kita di pojok kampung lah sebenarnya. Kayak siapa sih Salah yang satunya, lirik Bang. tajam gitu? Makanya salah kita satunya ya bersuara. biaya pendidikan kita itu mahal, Mahal ya. sangat mahal. Gimana kan sudah gratis, Pol. Kalau untuk itu kan program baru dari Oh. Pak Rudi kan, dan itu salah satu hal yang perlu kita apresiasi. Cuman saya tidak tahu ada beberapa kasus yang saya baca di media sosial. Mereka itu nanti dikasih beasiswa setelah mereka masuk kuliah, ya kan? Ya benar itu. Bagaimana? Saya jujur aja ya. Kamu baru mau masuk langsung tiba-tiba dapat beasiswa itu agak susah. Bagaimana kamu mau ditolak, mau diukur keseriusanmu di pendidikan ketika kemudian kamu tidak punya indikator pengukur. Artinya kamu belajar dulu di situ kan. Artinya gini, pemerintah itu juga tidak serta-merta menurut saya langsung kasihkan ikan. Dia kan kasihkan kail dulu, pancing sama benangnya. Kamu mancing dulu deh. Kalau sudah lihat, oh ini progres nih, bagus nih. Dia punya semangat yang bagus nih untuk kemudian itu kan jadi salah satu indikator. Kalau memang langsung kayak gitu, siapa aja langsung susah. Karena jujur aja nih, karakter orang kan berbeda-beda. Salah satunya yang dilakukan beberapa beasiswa yang dia muncul dari sebelum-sebelumnya ya. Dia harus selesai dulu 1 semester. Hasil dari semester itulah yang kemudian menentukan dia masuk berprestasi atau tidak mampu. Kalau semua dikasih berprestasi, semua ini kan konsep adil itu kan tidak semua sama rata, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya. Gelas ini dengan ini jumlah airnya sama, tapi kalau saya tumpahkan dengan air yang sama, ini akan ketumpahan. Nah, jadi saya akan isi ini sesuai dengan proporsi ini, dan saya akan isi ini dengan proporsi yang sama dengan wadahnya. Seperti itu. Itu baru adil ya. Baru adil menurut saya. Kalau Tidak ditumpah, sama. Tidak sama. sesuai dengan proporsinya, Sesuai dengan porsi. itu adil menurut saya. Ini perspektif saya menurut saya. Bisa saya nanya, Bang? Apa? Boleh lah. Tujuan pendidikan itu apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya dengan mengakomodir rakyat melalui pendidikan kan? Ya. Cuman yang jadi soal, nggak semua orang berkesempatan untuk lanjut sampai di S1, Bang. Kuliah lah pada umumnya kan. Karena apa? Kendala biaya. Kendala biaya dan keinginan. Ada juga yang punya keuangan. Ada barangkali, cuman Bukan barangkali, ada. ya. Cuma saya Capek katanya lebih ke mikir gitu ya. biayanya sih sebenarnya. Lebih ke biaya. Keinginan mereka tidak lanjut studi itu dikarenakan karena dia harus memenuhi kebutuhan yang lain-lain. Jadi memikirkan untuk bisa lanjut ke studi. Enggak, saya bantah ya. Tapi banyak juga anak muda dan anak muda di sana itu punya orang tua yang cukup mapan, tapi tidak mau lanjut karena memang kan merasa sudah lelah. Memang kualitas pendidikan kita itu dibuat lelah. Katanya nggak ada PR di Merdeka belajar, tapi buktinya itu masih banyak PR. Masih banyak PR. Ini kan gimana sih konsepnya?
kurikulum kita ini gimana gitu. Itulah yang saya tanyakan sebenarnya, bahwa kualitas pendidikan kita itu masih tanda tanya. Besok berubah lagi, besok berubah lagi. Terlalu banyak kurikulum berarti. Bukan hanya terlalu banyak kurikulum, lebih bicara bahwa memang ada ketidakkonsistenan negara Dalam melahirkan ya, kebijakan. melahirkan kebijakan. Ini kritikan keras ya, karena bicara tentang pendidikan itu bicara efek yang sangat besar, karena bicara regenerasi. Bagaimana kita punya generasi yang baik kalau seandainya modulnya aja itu gonta-ganti gitu nah. Iya kan bingung. Jadi ini pengajar juga mesti belajar ulang lagi untuk kemudian menerapkan konsep-konsep baru tadi. Nah, bahkan mirisnya lagi, konsep yang menurutnya ideal dengan pakar-pakar yang udah menciptakan katanya itu tidak diterapkan sampai di tingkatan bawah. Tidak semua menerapkan gitu ya. Bukan tidak semua ya. Ada yang menerapkan, tapi tidak semua menerapkan. Nah, itu yang jadi problem juga di dunia pendidikan. Hari ini harus ada formula, menurut saya ya, harus ada formula yang betul-betul bisa menciptakan generasi yang punya akselerasi cepat untuk memperoleh sebuah pendidikan dan menciptakan sebuah skill. Pendidikan itu kan upayanya bisa dia mempunyai skill. Karena kalau orang, apa sih arti sebuah ijazah? Kan apa arti sebuah ijazah ketika kemudian dia tidak punya skill? Iya kan? Minat bakat tapi itu kan? tidak untuk di Indonesia, Bang. Iya. Ijazah itu penting. Ijazah itu penting. Makanya lagi sibuk ya. Karena ijazah itu syarat. Sibuk ya ngomongin tentang ijazah saat ini ya. Ya, apalagi lagi viral ini kan. Mempersoalkan masalah ijazah. Tapi memang kalau di Indonesia kan kita apalagi kalau kita bicara ranah pekerjaannya yang berkaitan dengan perusahaan. Ijazah itu menjadi syarat. Secara administrasi. Iya. Makanya saya enggak masuk. Tapi saya skill itu nomor 2. Ya, oke lah kalau ya. itu. Saya ya kan kita masing-masing punya perspektif sendiri ya. Iya. Karena makanya jujur aja di perusahaan saya ada yang memang saya didik, oke dia belum selesai kasihan. Tapi saya lihat dia punya potensi. Dia harus lanjut paketnya misalnya. Untuk kemudian lanjut. Tapi ada banyak juga perusahaan yang memperlakukan hal yang sama seperti kita lakukan. Itu saya lakukan karena saya lihat gini. Di dunia pendidikan itu karena mungkin terlalu padat ya, sehingga tidak bisa juga memonitor secara keseluruhan anak-anaknya potensinya di mana, walaupun sudah ada konsep minat bakat. Nah, dan itu tidak bisa terkontrol secara penuh. Nah, hari ini ya kita itu punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian bisa menjaga itu sebenarnya. Cuman kan permasalahannya tidak semua perusahaan juga menggunakan konsep yang sama untuk kemudian melakukan pendidikan dalam arti tanda kutip ya. Karena kan ya rata-rata perusahaan barangkali ya bicara profit kan. Iya. Kalau tidak berbicara pada hal-hal yang sifatnya outputnya kemanusiaan. Kita gimana ya? Itulah saya bilang, kalau seandainya kita melakukan sesuatu tanpa berlandaskan konsep ketuhanan, orientasinya akan lebih ke finansial dan berpotensi untuk menampilkan kemanusiaan. Nah, sedangkan kita ini kan berkehidupan sosial. Bangsa kita loh sebenarnya bukan sudah menjelaskan berkehidupan sosial. Ini kita harus care loh, gitu ya. Kita tuh harus care loh. Tapi kan penerapannya tidak seperti itu juga gitu nah. Ya kita nggak bisa pungkiri kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Betul ya? Betul. Oke. Ada yang mau disampaikan di momen Hari Pendidikan? Sebagai penutup ya. Iyalah. Gak apa kepanjangan nanti kan. Iya. Kalau kepanjangan kan nanti kita ngawur ngidul. Di momentum pendidikan hari ini, besok ya. Iya. Hari ini kan hari buruh, besok hari pendidikan. Kalau saya sih
berpikir begini Bang, sebagai pemuda khususnya kan, kita harus terus belajar. Belajar itu kan tidak mesti dengan Sekolah. harus bersekolah, Iya. tapi kalau bisa bersekolah. Pendidikan ini paling tidak bukan untuk dijadikan sebagai ajang eksistensi diri, tapi memang sebagai wadah kita untuk bisa menampung sebanyak-banyaknya ilmu. Nah, karena setelah kita keluar dari sekolah ataupun kampus, ya kita akan bertarung dengan sekelumit masalah, dan kita harus mempersiapkan dari situ. Dengan cara ya paling minimal kita sudah punya pengalaman di bangku sekolah ataupun bangku kuliah kan. Jadi tidak lagi kaget setelah kita Masuk bertarung di pendidikan. dunia Di dunia kerja, pekerjaan. dunia sosial yang barangkali lebih luas dan sebagainya. Itu aja sih. Ya, itu pesan dari Abang Bahrul. Iya. Bang Tambahan Bahrul. sedikit Bang. Apa lagi? Karena bagaimanapun kita berada di Indonesia yang negaranya yang memang menomorsatukan namanya ijazah. Legalitas. Ya, sebagai legalitas kan. Legalitas. Jadi selain daripada kita punya syaratnya, walaupun hanya formalitas. ya Ah, sekalipun kita punya, jadi dengan berpendidikan kita sudah punya syaratnya, kita buktikan lewat skill dan kemampuan yang kita miliki. artinya kita harus bertanggung jawab atas ijazah Ya, yang kita betul. hadirkan atau kita miliki. Ya, Tapi memang ada ya punya ijazah tapi tidak bisa Banyak. mempertanggung jawab. Oh, banyak ya. banyak banget. Oke, mungkin itu aja dulu. Daripada kita panjang kali lebar nanti ngawur ngidul lagi. Karena sudah bilang tadi banyak yang punya ijazah tapi belum tentu bisa mempertanggungjawabkan ijazahnya. Saya Tasan, Saya baru undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.